Assalamualaikum, selamat bertemu kembali sahabat mahasiswa dengan saya Latifah. Nah, pada sesi kali ini kita masih berbicara mengenai perpajakan internasional. Dan ini sehabis mid-test materi kita adalah tentang sosialisasi peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 35 tahun 2019, yaitu mengenai penentuan bentuk usaha tetap. Mari kita ikuti. Baik sahabat mahasiswa, dalam PMK nomor 35 tahun 2019 ini ya ada 13 pasal yang semuanya mengatur mengenai penentuan bentuk usaha tetap. Ya, kita akan kupas satu-satu mengenai pasal demi pasal. Pasal 1 mengenai pengertian umum ya. Dalam PMK ini pasal 1 itu memberikan pengertian mengenai orang pribadi asing, badan asing, dan P3B ya, dimana orang pribadi asing menurut PMK ini itu yang dimaksudkan adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian pengertian badan asing dalam PMK ini adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Lalu persetujuan penghindaran pajak berganda yang selanjutnya disingkat P3B itu adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak. Lalu kita menuju pada pasal 2, ini masih pengertian umum. Dalam pasal 2 ini menyebutkan bahwa orang pribadi asing atau badan asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Lalu selanjutnya kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ini dimulai pada saat orang pribadi asing atau badan asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebelumnya menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak ini sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling lama 1 bulan setelah saat mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam hal orang pribadi asing atau badan asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Selanjutnya, tata cara pendaftaran NPWP ini dilaksanakan sesuai dengan Menteri Keuangan ya. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan nomor pokok wajib pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan kena pajak. Pengukuhan pengusaha kena pajak. Kita lanjut pada pasal 3, masih pengertian umum ya. Orang pribadi asing atau badan asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN ya, tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN-BM kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilakukan
paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya telah melebihi batasan pengusaha kecil, di mana batasannya itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 3 ayat 3 menyebutkan tata cara pengukuhan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan pencabutan PKP. Selanjutnya adalah pasal 4 ya. Pasal 4 ini menyebutkan ayat 1, bentuk usaha tetap atau BUT itu merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang memenuhi beberapa kriteria ya. Kriterianya diantaranya adalah A, itu adanya suatu tempat usaha di Indonesia. Nah, kemudian kriteria kedua itu tempat usaha sebagaimana dimaksud pada poin A itu bersifat permanen. Poin C ya, poin C dalam pasal 4 ayat 1 itu tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf A digunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing yang menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan. Pasal 4 ayat 2 bentuk usaha sebagai berikut ya, nanti akan Ibu jelaskan. Bentuk usaha sebagai berikut merupakan bentuk usaha tetap meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat 1. Jadi bentuk usaha ini merupakan masih termasuk dalam pengertian bentuk badan usaha tetap walaupun tidak memenuhi kriteria seperti sebagaimana ayat 1 yang udah Ibu sebutkan. Ya, bentuk usaha tersebut diantaranya adalah A, proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan. Kemudian yang poin B adalah pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian yang poin C, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Poin D, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia. Selanjutnya pasal 4 ayat 3 menyebutkan pengertian usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup segala hal yang dilakukan untuk mendapatkan, untuk menagih, dan untuk memelihara penghasilan. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa tempat usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf A mencakup segala jenis tempat, ruang, fasilitas atau instalasi termasuk mesin dan peralatan yang digunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Nah, tempat usaha ini ada beberapa macam dalam pasal 5 ini, ada A sampai L ya. A adalah tempat kedudukan manajemen, kemudian B cabang perusahaan, C kantor perwakilan, D adalah gedung kantor, E pabrik, F bengkel, G gudang, H ruang untuk promosi dan penjualan, kemudian I pertambangan dan penggalian sumber alam, J wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, kemudian K perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, dan L itu bisa komputer, kemudian agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha melalui internet. Pasal 5 ayat 2 menyebutkan adanya tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan tanpa memperhatikan apakah orang pribadi asing atau badan asing tersebut memiliki
atau menyewa, atau apakah orang pribadi asing atau badan asing berhak secara hukum menggunakan tempat usaha tersebut. Pasal 3, tempat usaha bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B sepanjang tempat usaha tersebut digunakan secara kontinu dan berada di lokasi geografis tertentu. Pasal 5 Ayat 4, tempat usaha digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C sepanjang tempat usaha tersebut tersedia untuk digunakan sehingga orang pribadi asing atau badan asing memiliki akses yang tidak terbatas untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan, dan orang pribadi asing atau badan asing menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui tempat usaha tersebut. Lalu pasal 5 ayat 5 menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A tidak terpenuhi dalam hal yang pertama, tempat usaha di Indonesia hanya digunakan untuk penyimpanan dan atau pengelolaan data secara elektronik oleh orang pribadi asing atau badan asing. Lalu yang kedua, orang pribadi asing dan atau badan asing memiliki akses yang terbatas untuk mengoperasikan tempat usaha tersebut. Oke, selanjutnya di pasal 6 ini mengenai P3B ya, mengenai penerapan P3B. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk penerapan P3B bentuk usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 tetapi hanya melakukan kegiatan yang bersifat persiapan atau preparatory atau penunjang atau auxiliary ya, itu dikecualikan dari pengertian bentuk usaha tetap. Lalu yang kedua, pasal 6 ayat 2, kegiatan yang bersifat persiapan atau preparatory sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan pendahuluan agar kegiatan yang esensial dan signifikan siap untuk dilaksanakan. Lalu ayat 3 menyebutkan kegiatan yang bersifat penunjang atau auxiliary sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan tambahan yang memperlancar kegiatan yang esensial dan signifikan. Pasal 6 ayat keempat menyebutkan kegiatan yang esensial dan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 itu diantaranya adalah suatu kegiatan yang mencakup hal-hal yang pertama merupakan usaha atau kegiatan inti orang pribadi asing atau badan asing. Kemudian yang kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha atau kegiatan inti orang pribadi asing atau badan asing. Yang ketiga secara langsung menimbulkan penghasilan untuk orang pribadi asing atau badan asing. Dan yang keempat adalah menggunakan harta atau sumber daya manusia dalam jumlah yang signifikan. Pasal 6 ayat ke-5 menyebutkan dalam hal orang pribadi asing atau badan asing melakukan kegiatan yang bersifat persiapan atau preparatory atau penunjang atau auxiliary untuk pihak lain, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tidak berlaku. Selanjutnya pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf A adalah merupakan proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan yang merupakan usaha atau kegiatan orang pribadi asing atau badan asing di Indonesia. Ayat 2 dari pasal 7 ini mengatakan bahwa proyek konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu mencakup diantaranya yang pertama adalah jasa konstruksi yang meliputi jasa konsultansi konstruksi ya, yang di dalamnya meliputi pekerjaan pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen menyelenggarakan konstruksi, survei, pengujian teknis atau analisis. Kemudian yang kedua, pekerjaan konstruksi yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran atau pembangunan kembali. Yang ketiga, pekerjaan konstruksi terintegrasi yang meliputi model rancang bangun atau model perekayasaan, pengadaan, dan
pelaksanaan. Pasal 3 dari pasal 7 ayat 3, instalasi atau proyek perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu mencakup hal-hal, ada dua hal dalam pasal 7 ayat 3 ini yang dimasukkan dalam kategori instalasi atau proyek perakitan. Yang pertama adalah instalasi atau proyek perakitan yang terkait dengan pengerjaan proyek konstruksi, dan yang kedua adalah instalasi atau proyek perakitan mesin dan peralatan. Selanjutnya adalah pasal 7 ayat 4 untuk penerapan P3B, proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu merupakan bentuk usaha tetap sepanjang dikerjakan melebihi periode waktu dalam P3B. Ya, semoga sahabat mahasiswa tidak lupa kepanjangan dari apa P3B itu. Ya, persetujuan penghindaran pajak berganda. Ya. Lalu selanjutnya ayat 5 dari pasal 7 ini mengatakan bahwa proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 4 juga meliputi proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan di Indonesia yang pengerjaannya dilakukan di luar Indonesia dan pengerjaannya diteruskan kepada subkontraktor dalam negeri maupun luar negeri. Pasal 7 ayat 6 menyebutkan bahwa dalam penentuan periode waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku ketentuan diantaranya adalah yang pertama, periode waktu dihitung sejak saat proyek dimulai dikerjakan orang pribadi asing atau badan asing. Ya. Kemudian yang kedua, periode waktu berakhir saat orang pribadi asing atau badan asing menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada penerima jasa konstruksi, jasa instalasi atau proyek perakitan. Kemudian orang pribadi asing atau badan asing menghentikan pekerjaan sebelum pekerjaan selesai. Lalu pasal 7 ayat 6 poin C, penghentian pekerjaan proyek untuk sementara tidak menunda penghitungan periode waktu. D, bagian dari hari dihitung penuh, ya. Bagian dari hari dihitung penuh 1 hari dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan hari. Lalu selanjutnya adalah bagian dari bulan kalender dihitung penuh 1 bulan dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan bulan. Dan waktu pengerjaan oleh subkontraktor diperhitungkan ke dalam periode waktu dalam hal orang pribadi asing atau badan asing meneruskan pekerjaan kepada subkontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Selanjutnya adalah pasal 8 ayat 1. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf B itu merupakan bentuk usaha tetap sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut. Ada 3 kriteria yang bisa dipenuhi. Yang pertama adalah pegawai atau orang lain tersebut dipekerjakan oleh orang pribadi asing atau badan asing atau subkontraktor dari orang pribadi asing atau badan asing tersebut. Yang kedua adalah pemberian jasa dilakukan di Indonesia. Yang ketiga, pemberian jasa dilakukan kepada pihak di Indonesia atau di luar Indonesia. Selanjutnya adalah pasal 8 ayat 2 untuk penerapan P3B, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain yang dipekerjakan orang pribadi asing atau badan asing merupakan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf B sepanjang dilakukan melebihi periode waktu dalam P3B di Indonesia. Pasal 8 ayat 3 penghitungan periode waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku ketentuan A sampai E. A. Periode waktu dimulai saat pemberian jasa mulai dilakukan. Yang B. Periode waktu berakhir saat pemberian jasa selesai dilakukan. C. Bagian dari hari dihitung penuh 1 hari. Jadi dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan hari. D. Bagian dari bulan kalender dihitung penuh 1 bulan dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan hari. Pada pengerjaan oleh subkontraktor
diperhitungkan ke dalam periode waktu dalam hal orang pribadi asing atau badan asing meneruskan pekerjaan kepada subkontraktor. Selanjutnya adalah pasal 9 ayat 1. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf C merupakan bentuk usaha tetap sepanjang orang pribadi atau badan bertindak untuk dan atas nama orang pribadi asing atau badan asing. Pasal 2, orang pribadi atau badan bertindak untuk dan atas nama orang pribadi asing atau badan asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sepanjang orang pribadi atau badan tersebut menerima instruksi untuk kepentingan orang pribadi asing atau badan asing dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya. Atau yang kedua, tidak menanggung sendiri resiko usaha atau kegiatannya. Ya, selanjutnya adalah pasal 3, pasal 9 ayat 3, maaf. Ayat 3, orang pribadi asing atau badan asing tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi asing atau badan asing tersebut dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker, atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas asalkan agen, broker, atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Pasal 9 ayat 4, untuk penerapan P3B dalam hal agen yang berkedudukan tidak bebas hanya melakukan kegiatan yang bersifat persiapan atau preparatory atau penunjang atau auxiliary sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, maka agen yang berkedudukan tidak bebas tersebut bukan merupakan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf C. Pasal 10 ayat 1, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf D merupakan bentuk usaha tetap sepanjang yang pertama menerima premi asuransi di Indonesia. Yang kedua, menanggung resiko di Indonesia di mana pihak tertanggung bertempat tinggal, bertempat kedudukan, atau berada di Indonesia. Pasal 10 ayat 2, untuk penerapan P3B, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk reasuransi. Pasal 11 ayat 1, penghapusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dilakukan dalam hal bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Yang kedua, pasal 11 ayat 2, Dirjen Pajak dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Ayat ketiga dari pasal 11, tata cara penghapusan NPWP dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak. Pasal 12 ayat 1, pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dilakukan dalam hal orang pribadi asing atau badan asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap tidak lagi memenuhi ketentuan dalam pasal 3 ayat 1. Ayat 2, Dirjen Pajak dapat melakukan pencabutan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasar permohonan pengusaha kena pajak atau secara jabatan. Pasal 12 ayat 3, tata cara pencabutan pengukuhan PKP dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan PKP. Nah, terakhir adalah pasal 13. Pasal 13 ini mengatakan bahwa peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian tadi sahabat mahasiswa mengenai
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 35 PMK 03 2019 mengenai penentuan bentuk usaha tetap. Kita akan berjumpa kembali dalam sesi-sesi perpajakan selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.